dari Singapura tahun 95 sampai 97. Waktu itu saya duduk sudah kuliah semester 5 kalau nggak salah Pak. Saya cuti 3 tahun setengah di UNES. Waktu kami kembali, yang teringat waktu saya jadi budak di Singapura, saya jadi pembantu rumah tangga Pak. Selalu bos saya mengatakan saya, negara saya besar, kaya raya tapi bodoh. Karena kekayaannya besar, kita mengekspor tenaga kerja dan kebanyakan sampai sekarang pun tenaga kerja yang kita ekspor itu pembantu rumah tangga Pak. Yang pendidikannya mungkin masih di bawah. Padahal waktu itu saya mahasiswa aja masih bodoh-bodohnya. Sampai saat ini pun saya sering komunikasi dengan teman-teman SDMI. Saya kan dulu juga saat ini sering kita dengar perdagangan perdagangan manusia itu ya Pak ya. Banyak kawan-kawan kami dari migran itu sepertinya kurang sekali perlindungannya Pak. Kayaknya di Jawa Tengah pun belum ada perda perlindungan migran. Jawa Barat sudah ada kayaknya. Jawa Tengah dalam proses-proses sampai sekarang pun belum. Sekarang Pak, saya tidak rela negara Indonesia yang kaya raya sekali ini rumah kita Jindawi bilangnya, tetapi saudara-saudara kita masih banyak, negara kita itu mengekspor tenaga kerja yang kebanyakan itu pembantu rumah tangga. Apa program ke depan bila Bapak nanti jadi presiden untuk menahan atau membuat program agar rakyat kita itu bisa bekerja di negaranya sendiri, tidak jadi negara orang. Yang kedua Pak, pertanyaan kedua, pedagang lagi. Ini saya aktivis Pak, di sekarang kenyataannya saya pedagang sayur Pak, bakal belanja nih. Sajanya bakal belanja loh. Pak, pasar tradisional sekarang sangat sepi Pak. Banyak menjadi kayaknya kita kalah dengan teknologi sekarang yang mungkin adanya TikTok, adanya apa ya, teknologi yang perdagangannya gampang sekali ke sini. Pasar tradisional itu terjepit kalau saya bilang banyak belum seperti. Terus apalagi sejak 2013 saya dulu kebun-kebun Pak, masalah apa belum ada. Perkembangannya sangat pesat sekali, kadang dalam satu wilayah bisa banyak. Bukannya kami menolak kehadiran mereka, tetapi apa program yang Bapak tawarkan untuk melindungi kita yang kecil agar tidak terus oleh mereka bisa hidup bersama orang pribumi tidak mati Pak, dengan apa MSN itu Pak. Ibaratnya kan kami lokal, mereka MSN Pak. Itu aja. Terkait dengan pekerja migran Indonesia. Saat ini kita mengetahui bahwa yang disebut sebagai pasar tenaga kerja itu bukan hanya domestik tapi juga global. Itu adalah pasar tenaga kerja. Kita ingin agar di pasar tenaga kerja apa yang seharusnya pemberitaan yang dialami dan itu miris. Dan saya pernah waktu itu ketika saya sedang bersekolah di Amerika menjemput seorang anak dari Indonesia yang kebetulan masuk di dalam lingkaran problem tenaga kerja itu ilegal. Waduh, luar biasa. Nah, kami ingin bekerja bersama supaya dapat masukan yang benar. Gitu ya. Lalu regulasinya dibuat sesuai. Jangan jadi pemerintah punya kewenangan, sering saya katakan bukan berarti punya pengetahuan. Lalu UMKM yang kecil ini prinsipnya yang kami pegang adalah bagaimana yang kecil itu